kalian? Pasti baik ya? Alhamdulillah. Untuk puasanya masih semangat ya? Harus semangat dong. Oke. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikirim melalui WhatsApp mengenai konsep persepsi dan pengambilan keputusan secara individu. Sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, saya akan menjelaskan tentang pengertian persepsi. Jadi pada intinya persepsi ini adalah suatu pandangan seseorang atau penilaian seseorang terhadap objek yang mereka lihat. Jadi sebenarnya kita itu setiap hari berpersepsi terhadap apa yang kita lihat. Contohnya ada anak bernama Ari selalu sholat 5 waktu di masjid. Nah, pandangan masyarakat sekitar mengenai Ari ini anaknya rajin, taat, disiplin, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan persepsi. Nah, karena pengertian dari persepsi ini sudah sangat jelas, selanjutnya kita langsung saja beranjak ke sesi tanya jawab. Cus! Pertama, ada pertanyaan dari Mbak Vera, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini ada 4. Yang pertama ada faktor fungsional. Faktor fungsional ini jadi faktor yang bersifat personal, seperti usia, jenis kelamin, dan segala sesuatu yang bersifat subjektif. Saya ambil contoh, ada seorang ahli komunikasi tidak akan memberikan tanggapan atau pengertian apa-apa apabila seorang dokter berbicara tentang jaringan otak atau hati. Nah, ini yang faktor yang pertama. Kalau faktor yang kedua ada faktor personal, yaitu segala sesuatu yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kita atau justru sebaliknya. Nah, ini contohnya itu seperti motivasi, pengalaman, dan pribadi. Saya mengambil contoh untuk yang motivasi. Jadi kampus IAIN Kediri ini mengundang seorang motivator. Nah, motivator ini memberikan motivasi-motivasi kepada anak IAIN Kediri. Mahasiswa anak IAIN Kediri ini berpersepsi bahwa jika saya ingin sukses seperti motivator ini, jadi saya harus mengikuti langkahnya, seperti memulai dengan hal-hal yang kecil yang dijelaskan oleh motivator hingga yang hal yang besar, seperti itu. Untuk faktor yang ketiga ada faktor situasional. Jadi faktor situasional ini faktor yang memberikan penilaian terhadap apa yang diperlihatkan. Contohnya misalnya anak A ini anaknya itu bodoh, jadi anggapan masyarakat mengenai anak A ini anaknya malas belajar, main HP terus, tidak mau pokoknya untuk belajar, jadi anaknya pemalas, pembangkang, yang buru-buru. Selanjutnya ada anak B. Nah, anak B ini selalu dapat peringkat paralel di sekolahnya. Jadi anggapan masyarakat mengenai anak B ini anaknya kutu buku, pandai, tekun, mau belajar terus, pokoknya yang baik-baik. Jadi itu untuk contoh dari faktor yang ketiga. Faktor yang keempat ada faktor struktur. Jadi faktor struktural ini faktor yang dari luar seperti dari lingkungan, sosial, budaya. Saya ambil contoh untuk yang lingkungan. Jika kita suka berteman dengan orang yang suka mengaji, nanti lama-kelamaan kita itu akan ke bawah, kita akan suka mengaji juga. Jika kita berteman dengan orang-orang yang suka berjudi, suka mabuk, jadi lama-kelamaan kita juga akan mengikuti perbuatannya. Jadi jika kalian ingin menjadi orang baik, maka carilah teman-teman yang baik untuk diri kita, agar kita juga termotivasi untuk berbuat baik juga. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu dari Mbak Fepi, bagaimana hubungan antara persepsi dan keputusan individu? Jadi hubungan antara persepsi dan keputusan individu ini seumpama kita dihadapkan dengan dua alternatif. Nah, alternatif A dan B. Kita kan selalu berpikir, kalau alternatif A ini resikonya kayak gini, kalau alternatif B resikonya kayak gitu. Nah, proses kita berpikir resikonya kayak gini kayak gitu, itu merupakan sebuah arti dari persepsi. Sedangkan saya ujung-ujungnya itu ambil alternatif B. Nah, ini yang dinamakan keputusan individu, yaitu hasil akhir dari proses berpikir. Jadi kaitannya antara persepsi dengan keputusan individu itu memang sangat erat kaitannya. Untuk pertanyaan pertama dan yang kedua udah clear. Selanjutnya pertanyaan terakhir ada pertanyaan dari Mbak Rosa. Bagaimana cara mengambil keputusan dengan tepat?
Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah, langkah kedua mengidentifikasi dan mempertimbangkan kriteria keputusan, yang ketiga membuat alternatif, yang keempat menilai setiap kriteria alternatif, dan yang terakhir memperhitungkan secara optimal keputusan. Nah, karena kita setiap harinya itu dihadapkan dengan masalah-masalah yang secara mendadak, kita tidak perlu pusing-pusing lagi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, kita harus menggunakan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Baik teman-teman, karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya akan mengakhiri video kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat pada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.